dalam hukum perang itu ada. Nah, ini juga agak naif. Di hukum humaniter bilang bahwa hukum humaniter itu adalah hukum yang memanusiawikan perang. Gimana caranya? Gimana cara? Pertanyaan gue juga itu. Iya kan? Lucu ya? Iya. Lucu. Ya, ini komedi. Tapi gue penasaran gimana tuh? Gimana? Jabarannya tuh, Bang? Jadi misalnya gini, warga sipil Ya. yang bukan pasukan perang nggak boleh ditembak. Dan الناس في تعاملهم مع مثل هذا الموضوع ينقسمون إلى قسمين. Ada orang yang menjadikan jihad sebagai dalih untuk menebar kebencian, permusuhan, dan kekerasan. Sebaliknya ada orang yang terkesan ingin menafikan jihad. Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam tidak menjadikan jihad sebagai suatu dasar dalam agama Islam, melainkan ia hanyalah jalan keluar dari permasalahan yang memang tidak bisa ditangani dengan kedamaian. Fa innal jihad kana itirariyan, kata para ulama, jihad itu pasti dalam keadaan, dalam situasi yang memang darurat sekali dan terpaksa sekali, imma li akhdhi haqqin aw raddi dhulmin aw difa'an an hurmatil muslimin wa aradihim. Tidak ada tujuan jihad selain itu. Dan lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW punya aturan-aturan, pesan-pesan ketika umat Islam memang harus sekali melakukan jihad. Kata Nabi Muhammad SAW, la taqtul kabiran fi sinni, la taqtul walidan, la taqtul tiflan, la taqtul imra'atan, la taqtul kisisan aw ruhbanan, la tahdim ma'badan aw kanisatan, wa la tahdim mabnan, wa la taqtul hayawanan illa lima'kalatin, wa la taqtul man yahrab, wa la tujbirin nas 'anil Islam. Banyak sekali pesan Nabi yang menunjukkan bahwa ini bukan perang yang seperti kita bayangkan. Ini perang yang luhur dan manusiawi. Bahkan saat perang Badar, kita bersama telah membaca bahwa dari kaum musyrikin Makkah 70 orang yang meninggal dunia, yang tewas di dalam peperangan. Dari 70 orang tersebut, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juthatha a'da'ihi walau wahidatan. Tidak ada satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Semuanya dikubur. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai kemanusiaan. Dan kita juga membaca ada 70 tawanan perang. Sebagaimana kita tahu dalam setiap peperangan itu seringkali ada tawanan, yang namanya tawanan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan manusia yang lain. Dengan aturan di belahan bumi manapun sepanjang sejarah manusia tidak akan ada yang sama dengan aturan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi tawanan perang. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berpesan, ahsinu asirakum, ahsinu alal usar. Banyak pesan Nabi yang berpesan, wasiat-wasiat Nabi yang mana menyatakan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan baik. Bahkan ada satu riwayat mengatakan sahabat oleh Nabi Muhammad diperintahkan keluar kota untuk membeli suatu kain. Kata para sahabat tersebut, ternyata kain tersebut mau dijadikan baju tawanan. Jadi kayak baju narapidana kalau zaman sekarang. Dan sahabat tersebut setelah membeli kain sesuai yang diminta oleh Rasulullah, kaget beliau. Dia berkata, seumur hidupku aku tidak pernah memakai kain sebagus ini. Bahkan bukan hanya pakaiannya, makanannya pun, kata Rasulullah, kasih mereka makan yang lebih baik dari makanan kalian. Bahkan yang di dalam Al-Quran dinyatakan, wa imma mannan ba'du wa imma fida'a. Kamu Muhammad boleh melepaskan mereka secara cuma-cuma, dan kamu juga boleh mengambil tebusan untuk melepaskan mereka. Kenapa Allah kasih opsi lepaskan secara cuma-cuma? Karena kalau Rasulullah diharuskan untuk melepaskan harus mendapat imbalan, itu Rasulullah tidak akan sanggup. Rasulullah lakallafahu bima la yutik. Maka berarti Allah memerintahkan sesuatu yang Rasulullah tidak mampu. Rasulullah tidak mampu jika tidak menjalankan kasih sayang di dalam hatinya, dari dalam hatinya.
Pernah suatu ketika saat umat Islam mendapatkan tawaran perang, datang seorang wanita tua dari kalangan orang kafir, datang ke hadapan Rasulullah dalam keadaan menangis. Rasulullah bertanya, Rasulullah itu paling tidak tega kalau melihat orang menangis, terlebih ini wanita dan wanita tua. Rasulullah bertanya, "Ma biki ya amatullah?" Ada apa wahai dirimu? Engkau kenapa menangis? Wanita tersebut menjawab, "Ya Muhammad, aku punya anak ditawan oleh sahabatmu." Ini jelas anaknya bersalah, makanya ditawan. Wanita itu menangis karena anaknya ditawan oleh umat Islam. Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai para sahabat, cari anak wanita ini dan lepaskan dia, biarkan dia pulang dengan ibunya." Bahkan Rasulullah juga berpesan, kalau ada tawaran perang antara anak dan ayah, antara saudara dan saudara, antara anak dan ponakan dan pamannya, maka jangan pernah kalian pisahkan. La tufarriqul usara baina walidin wa waladi wa baina ammihi wa akhihi wa ila akhirih. Kenapa? Kata Rasulullah, fa yufarriqullahu bainakum wa baina ahibbatikum. Kalau kalian memisahkan orang dengan kekasihnya, kalian akan dipisahkan oleh Allah dengan kekasihnya juga. Itu betapa perang, tapi kok jiwa kemanusiaan di sana begitu nampak. Bahkan di dalam perang kata Nabi Muhammad, jangan kalian seperti yang dipesankan tadi, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang yang menyerah, jangan bunuh orang yang kabur, jangan membunuh ruhbanan atau qisisan, jangan membunuh pendeta, pemuka agama. La tahdim ma'badan aw kanisatan, jangan robohkan, jangan merusak rumah ibadat agama lain. La tahdim ma'badan, jangan merusak pemukiman perumahan. Wala taqta' syajaratan, bahkan jangan memotong pepohonan. Daun yang masih hijau jangan kalian potong karena perang. Daun dilarang dipotong oleh Rasulullah. Wala taqtul hayawanan illa limakalatin, jangan membunuh hewan binatang kecuali untuk dimakan. Kadang kita bertanya, apakah yang berteriak jihad di saat ini, di zaman sekarang, atau bahkan yang tergambar di kepala kita jihad itu, apakah seperti itu? Atau justru jihad yang kita ucapkan dan jihad yang kita bayangkan itu jauh dan bahkan menodai jihad yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suhail, seorang pemuka masyarakat Mekah, syadidul lisan ala Rasulullah, paling keji kalau udah ngatain Rasulullah, tertawan ketika perang Badar. Kata Sayyidah Saudah, "Ra'aitu Suhailan fi baiti Rasulillah asiran." Kata Sayyidah Saudah, saya melihat Suhail itu ditawan di rumahnya Rasulullah. Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan li au da'ni aksir thaniyatih." Ya Rasul, izinkan aku mau patahkan dua giginya Suhail itu. Sungguh dia telah lancang dalam berbicara tentangmu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "La yumathilu bihi ya Umar, fayumathilullahu bi wa in kuntu nabiyyan." La umathilu bihi, aku tidak mau melukai dia wahai Umar. Aku takut Allah melukaiku sekalipun aku seorang nabi. Ini tawaduknya masih tetap jalan, padahal ini menghadapi orang yang mau membunuh. Pernah ada seorang pemuka masyarakat, pemuka kaumnya mendatangi Madinah untuk membunuh Rasulullah. Ditangkap oleh para sahabat jadi tawanan. Saat menjadi tawanan, Rasulullah menjenguknya. "Kaifa halukal yaum?" Apa kabarmu hari ini wahai saudaraku? Orang itu menjawab, "Aku baik-baik saja Muhammad. Tapi kalau kamu mau bunuh ya silahkan. Kalaupun aku dibunuh, aku punya nama di kaumku, pasti akan ada yang menuntut darahku." Kata orang tersebut, "Kalau kamu memaafkan, aku akan berterima kasih. Kalau kamu butuh harta, aku akan kasih. Butuh berapa kamu?" Rasulullah menghindar. Besoknya Rasulullah datangi lagi dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya masih sama. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah tidak melihat perkembangan orang itu untuk masuk Islam, karena hanya itu yang Rasulullah inginkan. Apa kata Rasulullah? "Sudah, lepaskan dia." Orang itu keluar dari Madinah dalam keadaan iba,
Dia merasa berat bahkan untuk meninggalkan tempat yang menahan dia. Kenapa? Karena diperlakukan dengan manusiawi, diperlakukan dengan cinta kasih. Dia keluar dari Madinah beberapa kilometer, balik lagi dia fa'alan islamahu. Muhammad, aku mengaku kalah, aku masuk Islam. Kenapa? Karena yang ditaklukkan Nabi Muhammad itu bukan jasad, bukan fisik yang ditaklukkan Nabi Muhammad, tapi yang ditaklukkan Nabi Muhammad adalah hati. Pernah ada satu peperangan juga di mana umat Islam berhasil menawan banyak sekali musuh, menjadikan musuh tawanan. Besoknya musuh dari peperangan yang kabur itu datang kepada Rasulullah dan meminta maaf. Muhammad, saya mau masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia berkata, wa inni ji'tuka liukallimu fil usara. Kami juga datang Muhammad untuk berbicara kepadamu tentang tawanan perang kami yang kemarin itu. Rasulullah mengerti dan kata orang itu, saya mau menebusnya Muhammad. Rasulullah berkhutbah di depan para sahabat, apabila di antara kalian ada yang merasa leluasa hatinya, maka lepaskan tawanan itu. Jika ada yang tidak leluasa dan merasa berat, saya akan gantikan uangnya, saya yang akan bayarkan uangnya agar tawanan tersebut dilepas. Apa kata para sahabat? Qattabat bihi nufusuna ya Rasulullah, kami semua rela ya Rasul kalau itu engkau yang meminta. Jadi mari kita hidupkan lagi nafas jihad itu, tapi dengan narasi, dengan jiwa dan nuansa yang memang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kita menghindari pembahasan jihad kalau lidah kita tajam kepada orang lain, perilaku kita melukai orang lain, apa gunanya? Dan terlebih jangan sampai menjadikan jihad sebagai narasi kebencian atau perpecahan dan menyerukan permusuhan di antara umat manusia. Karena bukan itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Lau da'ani Quraisy lil yawm ala khittatin tusalu bihal arham wa tuharram wa tu'adzamu bihal hurumat la ajabtuha." Kata Rasulullah, andaikan hari ini orang kafir, orang Quraisy datang kepadaku mengajak berdamai dan mengajak mengikat tali persaudaraan dan mengajak untuk saling menghormati sesuatu yang kita hormati, wa tu'adzamu bihal hurumat, la ajabtuha, pasti aku setujui. Aku akan setuju itu. Buktinya di Hudaybiyah. Pada kejadian Hudaybiyah, Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan orang Mekah. Saat sedang melaksanakan perjanjian damai, umat Islam meletakkan seluruh senjatanya, datang dari Mekah sekitar 30 atau 40 orang ingin mengambil kesempatan saat umat Islam sedang lengah. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Beruntung para sahabat masih bisa menangani itu dan mereka pun ditawan, diikat, didatangkan ke hadapan Rasulullah. Bimadza naf'alu bihim ya Rasulullah? Apa yang akan kita perbuat pada orang-orang jahat ini ya Rasul? Saat Rasulullah sedang mau bertanda tangan perdamaian dengan tokoh yang dari Mekah, justru dari belakang mereka ada 30 orang yang membawa senjata untuk membunuh Rasulullah. Apa kata para sahabat? Ya Rasul, ini mau diapakan orang ini? Kata Rasulullah, atriquhu, lepaskan mereka. Ada orang yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang terlelap di bawah pohon dengan pedangnya ada di pohon tersebut, diikatkan di pohon tersebut. Orang itu mengambil pedangnya dan mengacungkan kepada leher Rasulullah seraya berkata, "Qul ya Muhammad, man ya'munaka minnil yawm?" Bangun Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dariku hari ini? Rasulullah menjawab, Allah. Pedangnya terjatuh, diambil oleh Rasulullah, dibalikkan ke dia. Wa man yamna'uka minnil yawm? Yang bisa melindungimu dariku hari ini siapa? Orang itu menjawab, anta ya Muhammad. Kamu Muhammad yang bisa melindungiku. Rasulullah bertanya, apa kamu mau masuk Islam? Orang itu menjawab, tidak, saya tidak tertarik untuk masuk agama Islam. Tapi jika saya dilepaskan, saya tidak akan memerangimu lagi wahai Muhammad, dan saya berjanji tidak akan bergabung dengan kelompok orang-orang yang memerangimu. Dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa Rasulullah benar-benar rahmat bagi alam semesta. Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang, dia tidak disayangi oleh Allah. Wala tunza'ur rahmatu illa min syaqi.
Tidaklah rasa kasih sayang dicabut dari hati seseorang kecuali orang tersebut adalah orang yang celaka. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mempelajari perang jihad di dalam sejarah Islam, harusnya bukan membuat kita semakin penuh arogan, semakin penuh kebencian, permusuhan, bernafsu. Tidak. Justru dengan mempelajari jihad yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan semakin tahu arti kemanusiaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan arti kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma dakhala ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan menyertai sesuatu kecuali memperindahnya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan mencorengnya.